Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa'malna mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, dengan pada kesempatan pada siang hari ini di atas kita akan membahas topik tentang ini kemarin beberapa minggu yang lalu lah ya, lagi viral gitu ya, hashtag tentang kabur aja dulu gitu ya. Nah, kita perlu memang membahas fenomena ini, tapi tetap kita membahas dalam kacamata Islam gitu ya. Artinya adanya kekecewaan generasi yang kita katakan yang unggul, yang mereka generasi yang terbaik, antara kekecewaan mereka kemudian berhadapan juga dengan kita katakan harusnya ada solusi gitu ya buat mereka terhadap adanya kekecewaan mereka secara ekonomi, dan juga nanti kita katakan sebagai seorang sosok pemuda, kita katakan harusnya mereka juga harus punya solusi bagaimana sebetulnya Islam gitu ya, baik politik Islam maupun sistem politik Islam yang menjadi sebuah harapan buat mereka, yang menjadi solusi buat mereka untuk mengatasi permasalahan tadi gitu ya. Nah, kalau kita bahas tentang hashtag ya, dikatakan hashtag kabur aja dulu ini kan kemarin itu viral karena kita lihat banyak para mahasiswa, para generasi muda, atau mungkin juga tidak harus yang mahasiswa yang mereka sudah bekerja di luar negeri, itu kan mereka lebih memilih untuk pindah negara gitu ya, pindah negara. Kenapa? Karena mereka merasa di Indonesia ini tuh hidup itu susah gitu ya, tambah susah, pekerjaannya susah gitu kan, dari pekerjaan jangan dulu pekerjaan, dari pekerjaannya pun susah gitu kan. Kalau tidak ada ordal nggak akan bisa juga masuk kerja gitu kan, kalau nggak ada uang nggak bisa juga kerja gitu. Yang pengusaha pun sama gitu kan, membangun usaha itu di Indonesia itu susah gitu kan. Artinya memang kondisi kekecewaan mereka itu tidak bisa kita salahkan juga, itu memang fakta yang ada gitu kan, yang terjadi. Makanya kan para netizen mengatakan ya akhirnya banyak tuh yang menjadi pembahasan viral tentang kabur aja dulu tersebut gitu kan, walaupun memang yang paling banyak itu kan terkait dengan mereka yang sudah memang mendapat basic pendidikan di luar negeri, jadi dia sudah lulus nggak mau balik lagi ke Indonesia gitu kan. Kemudian yang pernah magang misalnya dengan negara maju di luar negeri, pas dia sudah magang itu malah dia lanjut kerja di sana gitu kan, dan seterusnya. Nah, dari salah satu data memang menggambarkan bahwa apa yang menjadi kabur aja dulu itu kan memang dia ternyata sangat mencuat sekali dia itu di kita katakan sosial media, terutama di TikTok lah yang ramai itu kan, dikatakan memang semua itu rata-rata generasi muda. Jadi mayoritas yang mencuit itu 50% yang umur antara 19 sampai 29 tahun. Berarti kan masa-masa yang memang produktif. Sedangkan yang di bawah 18 tahun sekitar 38,10%. Artinya cuitan tagar tadi itu kabur aja dari itu kan juga disertai dengan keluhan mereka. Apa keluhan mereka? Intinya kita katakan mereka mengenai yang mereka kecewakan buruknya kondisi di Indonesia yang tadi disampaikan, seperti kesulitan mencari pekerjaan. Kalau yang sudah bekerja pun upahnya rendah gitu kan, pendidikan, untuk mengakses pendidikan tinggi juga sangat sulit gitu kan, kebijakan pemerintah, korupsi yang selalu banyak terjadi di depan mata kita diberitakan gitu kan, kualitas pendidikan juga yang dikatakan rendah gitu kan. Kemudian banyak tawaran yang dari luar negeri yang gitu kan, yang mereka memang terpikir untuk bagaimana ya udah kabur aja dulu ke luar negeri gitu kan. Kemudian sulit mencari pekerjaan setelah tamat pun, kita di Indonesia nih misalnya tidak mudah mendapatkan pekerjaan itu. Sementara di luar negeri itu kan mereka menawarkan, terlepas dari dia pekerjaannya terampil maupun tenaga kasar kita katakan
katakan. Tapi kalau kita bicara tenaga kasar pun, tenaga kasar di Indonesia dengan di luar negeri itu memang gajinya lebih tinggi di sana, sekalipun memang betul di sana kan juga gaya hidup kan juga dia mahal di sana, misalnya kontrakan sampai misalnya untuk yang dia pakai 10 juta dan sebagainya, tapi kan gaji mereka juga di atas 20-30 juta. Jadi kalau ukuran Indonesia kan juga mereka masih bisa nabung lah buat pulang ke Indonesia gitu kan. Nah ini kita katakan bahwa dari apa yang digambarkan di beberapa cuitan tadi itu mengindikasikan kenyataan bahwa generasi muda Indonesia mereka dikatakan serius, mereka memang berniat untuk meninggalkan negeri ini kemudian mendapatkan kesejahteraan di luar negeri gitu kan. Dan kemudian sebahagian malah mereka yang sudah di luar negeri itu mereka enggan balik ke Indonesia gitu. Jadi kita katakan tren kabur aja dulu ini menunjukkan kekecewaan mereka yang sangat cukup tinggi. Kemudian kan mereka juga memandang memang ini sinyal kekecewaan ini, katakan mereka memandang pemerintah Indonesia itu tidak mampu mewujudkan pendidikan yang layak, tidak mampu memberikan lapangan kerja yang layak, dan juga tidak ada jaminan kualitas hidup gitu kan. Apalagi sekarang ada juga fakta berikutnya, negara-negara yang tergolong kaya, kita katakan negara-negara maju, mereka justru mengalami permasalahan di populasi. Artinya populasi penduduk yang tua itu banyak, sementara generasi mudanya itu tuh defisit gitu ya, sedikit. Nah kebalikannya di Indonesia misalnya, negara berkembang, justru kan banyak sekali generasi muda yang mereka masih usia produktif, tapi kan kesulitan yang tadi. Makanya ini kayak nyambung gitu ya dari sisi penduduknya. Contohnya misalnya seperti negara-negara seperti negara Jepang itu kan, Skandinavia itu kan mereka memang sangat sedikit, mereka populasi itu yang banyak itu yang orang-orang tua dibandingkan dengan yang muda. Nah jadi mereka justru makanya kenapa banyak beasiswa mereka tawarkan agar nanti kan pada datang ke sana. Nah, itu kan memang fakta yang mendukung juga. Nah kemudian ada satu juga yang dikatakan yang terkait dengan tren kabur aja dulu ini kan, yang kita katakan itu dikatakan adanya istilah brain drain gitu ya di kalangan muda. Apa itu brain drain? Itu dikatakan juga dia sebagai human capital of life. Itu fenomena ketika orang pintar kemudian yang berbakat memilih untuk bekerja di luar negeri. Nah makanya dikatakan biasanya kan brain drain ini kan kerap terjadi di negara berkembang, karena banyak di antara mereka yang kita katakan tergolong orang pintar dan berbakat, tapi di negaranya dia tidak dipedulikan, bahasanya tanda kutip begitu ya. Kemudian mereka punya latar belakang kan dia cukup potensi gitu ya, punya keahlian, dia seorang ilmuwan, dia insinyur atau dokter atau apalah gitu kan. Nah makanya fenomena yang dikatakan dengan brain drain ini bisa terjadi karena orang yang terdidik itu kan mencari penghidupan yang lebih baik, dan di negara lain ada, sementara negaranya kan tidak ada gitu. Ini kita katakan yang dikatakan dikaitkan dengan dengan pagar kabur aja itu dengan dikatakan dengan brain drain tadi. Dan itu memang fakta, itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu. Dan itu menjadi isu yang kita katakan krusial, digantikan dengan sekarang itu kan konteksnya kita kan sekarang sudah era globalisasi. Jadi artinya memang mudah sekarang mau kemana gitu kan, tahu informasi seperti apa di sana, di ujung dunia sana pun kita kan sangat mudah. Nah karena itu kan juga menguatkan, makin mempermudah fenomena tadi. Nah di sisi yang lain kita katakan masalah kekecewaan itu kan nanti kita bahas juga, nanti poin pertama terkait dengan masalah ekonomi. Kita nggak menutup fakta, nggak memungkiri bahwa hari ini makin terjadi lebar kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, sehingga apa? Menciptakan ketidakadilan dalam akses bagaimana meraih yang namanya tadi kehidupan yang lebih baik. Apalagi kita membahas nanti kan kalau konteks negara, sumber daya alam dan kesempatan untuk ikut mengelola SDA tersebut. Faktanya misalnya kita mengatakan SDA kita di negara berkembang, termasuk kita katakan kita di sini, dikuasai oleh siapa? Korporasi yang notabene berasal dari mana? Negara-negara maju. Sementara yang kita yang punya SDA sendiri malah sulit untuk bisa mengakses ikut untuk mengelola SDA tersebut gitu kan. Nah itu kan juga menjadi faktor yang mengakibatkan ya gimana, akhirnya kan mereka berpikir lebih bagus saya, walaupun mungkin mereka di luar negeri itu kan tidak menjadi pekerjaan yang hebat gitu ya, menjadi penjaga restoran, jadi tukang las, tapi di luar negeri gitu kan, itu udah lebih layak daripada dia di Indonesia. Nah itu yang kita katakan. Ditambah lagi hari ini fenomena kabur aja ini gambar dikaitkan dengan
pemerintah kan juga jor-joran tuh mengefisiensikan semua anggaran di semua pemerintahan, termasuk kita katakan kita bicara anak muda itu kan generasi muda, anggaran pendidikan gitu kan yang semakin minim, termasuk kalau misalnya kita mengatakan memperoleh anggaran itu untuk misalnya untuk pendidikan tinggi. Di sisi yang lain korupsi menggurita gitu kan. Jadi ini kan sebetulnya mengakibatkan kekecewaan tadi gitu kan. Pemangkasan anggaran itu sudah pasti akan mengakibatkan dampak yang sangat besar gitu kan terhadap kualitas kita fokuskan misalnya dengan pendidikan gitu kan. Nah kemudian akhirnya apa, di sisi yang lain negara pun tidak mampu untuk menampung menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda, akhirnya kan terjadi pengangguran itu kan yang kita katakan. Jadi artinya apa, kekecewaan yang ada itu memang tidak bisa juga kita menyalahkan misalnya kita katakan mereka generasi muda tadi, tidak juga secara serta-merta hanya menyalahkan kita katakan pemerintahnya gitu kan. Jadi kegagalan kebijakan politik ekonomi itu yang kita katakan di samping penguasanya yang memang menerapkan sistem yang kita katakan yang dia tidak mendukung semua kondisi yang tadi, malah adanya kekecewaan, berarti kan ada dua hal nanti di sini. Orang yang sekarang itu menjadi pelakunya kita katakan berarti kan yang memberikan political will-nya pemerintah dengan sistem yang mereka terapkan. Maka kita simpulkan bahwa apa yang menjadi penyebab kegagalannya, penyebab kegagalan negara-negara berkembang untuk bisa mewujudkan kesejahteraan di dalam negeri, termasuk yang kita katakan negeri ini apa? Penerapan sistem sekuler kapitalismenya. Ya, memang itu. Ya, dari apa yang digambarkan dari penerapan sistem sekuler kapitalisme ini, apa yang terjadi sekarang itu oligarki semakin merajalela gitu kan. Bahkan oligarkinya pun sudah bergabung menjadi penguasa juga gitu kan. Jadi akhirnya apa? Salah satu yang akan jelas terlihat dalam sistem sekuler kapitalisme itu kan kebebasan kepemilikan sumber daya itu kan dia dikuasai oleh segelintir kapitalis, segelintir orang yang mereka yang kita katakan oligarki. Jadi kekayaan itu berputar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Maka apa yang terjadi? Kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin akan semakin kentara. Tingkat yang lebih tinggi, kesenjangan antara negara-negara berkembang dengan negara maju akan semakin kentara. Buktinya Indonesia dari zaman Mbak mungkin dengan ibu lah nih umurnya, dengan dulu aja ibu waktu SD, Indonesia itu negara berkembang. Sekarang masih negara berkembang kan? Kapan naik kelasnya? Nah itu kan artinya ada di situ kita katakan hegemoni negara-negara maju. Mereka nggak akan mau negara berkembang itu tuh naik kelas gitu. Maka yang melanggengkan itu siapa? Sistem kapitalismenya gitu. Jadi mereka yang harus punya kecanggihan, mereka yang harus punya industri yang canggih. Nah negara berkembang itu menjadi sasaran market mereka gitu kan, menjadi pasar. Jadi artinya keberadaan dari kapitalisme itu tidak hanya menyebabkan kesenjangan ekonomi dalam negeri antara kapital dengan rakyat biasa, tapi juga kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang gitu. Nah makanya ini kan kalau kita bicara tadi mau keluar negeri kabur aja dulu, makanya kan kita kaitkan ke situ gitu. Biasanya kan kita membahas ini kan di Indonesia antara orang kaya dengan orang miskin, tapi ternyata kita harus naik level lagi di membahasnya. Ternyata kapitalisme secara global itu tidak hanya kesenjangan di dalam negeri, tapi antara negara maju dengan negara berkembang. Nah dengan gambaran seperti ini, berarti jelas kita sudah bisa menyepakati, memahami bersama bahwa yang menjadi penyebabnya kenapa muncul fenomena ini, itu kan brand-brand tadi dengan adanya kabur aja dulu itu, karena memang disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme, kemudian kita katakan sekularisme yang diterapkan di negara-negara maju, termasuk kita katakan negara berkembang yang mau pindah ke negara maju. Nah ini yang kita katakan mengakibatkan munculnya semua kekecewaan tadi gitu kan, dan akhirnya apa, kondisi ini mengakibatkan adanya pemahaman di generasi-generasi yang kita katakan generasi muda. Mereka ini sebetulnya kalau boleh saya katakan ini semacam tagar ini itu bertransformasi menjadi simbol adanya perlawanan generasi muda terhadap sistem negara yang kerap kali memang gagal memenuhi harapan mereka yang merupakan bagian dari rakyat gitu kan. Nah kemudian kita katakan, tapi sebetulnya dalam Islam kita tidak boleh membiarkan ini gitu. Kenapa? Karena Islam itu kan tidak boleh kita itu tidak memikirkan saudara kita yang lain. Jadi kalau dalam bahasanya kata-katakan ini fenomena menuju ke liberalisme kan, liberal.
egois, hanya memikirkan diri sendiri. Nah, kalau kita jujurlah menghitung persentase, berapa banyaklah orang yang akan terikut dengan brain drain tadi, dengan kabur aja dulu. Berapa persen lah orang Indonesia yang bisa kuliah mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Berapa orang lah yang mereka bisa bekerja di luar negeri? Dengan jumlah penduduk kita sekarang yang berapa sekarang? 200 berapa juta. Nah, berapa orang lah yang ke luar negeri untuk kabur aja dulu itu gitu kan? Artinya tidak boleh kita membiarkan generasi yang harusnya mereka merupakan generasi kita katakan yang unggul tadi tidak peduli dengan kondisi negara ini gitu kan. Maka di sini kita katakan artinya ini merupakan tanggung jawab bersama kita umat Islam, kita yang ada di negeri ini untuk tidak membesarkan ini gitu kan. Artinya kita harus mencari jawaban dari permasalahan ini dalam paradigma apa? Dalam paradigma kita sebagai seorang muslim, berarti paradigma Islam. Artinya apa? Generasi muda hari ini harus mampu, mereka harus berupaya untuk menemukan apa jalan keluar dari kondisi yang kekecewaan yang mereka rasakan itu, agar nanti kita semua merasakan gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan urusan dia sebagai seorang pribadi dan keluarga dia saja, sementara kan yang lain kan juga merupakan bagian dari umat Islam. Nah, itu yang kita katakan tadi yang dibacakan di awal kan, bahwa kalau misalnya kita ingin memperbaiki ini, memang berarti artinya bukan malah jadi kabur aja gitu maksudnya kan, tapi mari kita selesaikan bersama gitu. Dan ini kita mengatakan dari kan saya katakan itu, bahwa kalau kita ingin merubah kondisi kita, berarti kan ya kita yang harus mengubah kondisi dari kita sendiri. Dikatakan di Ar-Ra'd ayat ke-11 itu kan, artinya arti dari apa yang digambarkan Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, umat Islam itu tidak boleh berdiam, tidak boleh cuek gitu kan. Kemudian masih harus berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan itu, bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan masing-masing. Kenapa? Karena hari ini kita katakan semua masyarakat itu kan menjadi korban kezaliman sistem. Itu kan kezaliman sistem, mulai dari kalangan intelektual yang tadi mereka akhirnya kabur aja, demikian juga dengan yang bukan intelektual gitu kan, karena mereka pun direnggut juga. Kita katakan kan misalnya kalau dosen kan rame itu tidak turunnya tukin, misalnya mahasiswa dan pelajar juga beasiswa yang semakin karena anggaran diefisiensikan, dipangkas kan, beasiswa juga berkurang, bantuan pendidikan juga diblok gitu kan dengan dari efisiensi anggaran. Kalangan jurnalis juga banyak yang di PHK gitu kan, ada lagi istilah kerja yang honor jadi paruh waktu lah apalah gitu kan, swasta banyak juga mem-PHK dan sebagainya. Artinya ini kan semuanya kan kita harus sama-sama berusaha bersama-sama menyelesaikan masalah ini gitu kan, dengan visi yang sama. Ini menjadi kuncinya. Jadi nanti akan kita bahas berikutnya bahwa menyelesaikan permasalahan ini dalam paradigma Islam. Nanti kita bahas dari dua sisi. Yang pertama, karena terkait dengan persoalan ekonomi, ternyata Islam itu punya solusi bagaimana sistem politik ekonomi membahas tentang kesenjangan yang ada sekarang itu harus tidak terjadi. Yang kedua, dari sosok generasi mudanya, kita belajar dari bagaimana Rasulullah yang kondisi Mekah yang sangat rusak, kemudian beliau berujrah, kita katakan ke gua begitu kan, dan kemudian akhirnya kan bisa berhasil kemudian hijrah ke Madinah dengan generasi muda untuk melaksanakan menerapkan Islam di sana. Nanti kita jadikan sebagai konteks kita membahas untuk bisa menyelesaikan permasalahan kita di hari ini. Kita bahas nanti berikutnya. Sekarang kita lihat ke solusi. Jadi tadi kan kita membahas dari dua aspek gitu ya, dari sisi politik ekonomi, kemudian dari sisi kita katakan pembentukan sosok yang harus kita bentuk pada Rasulullah gitu ya. Nah, kita lihat tadi dari apa yang kita gambarkan fakta tentang kabur aja dulu dari depan, ada satu hal yang harus kita khawatirkan gitu ya. Persoalan WNI yang kita katakan secara umum itu kan itu mereka merupakan sebagai seorang, kita katakan khusus sebagai seorang muslim maupun tidak. Kita melihat bagaimana value kehidupan barat yang ikut mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya apa? Kehidupan individualis dan liberalisme kita sulit untuk menjalankan sholat misalnya. Bahkan ada yang menyatakan mereka menjadi korban eksploitasi di sana. Tentunya ini kan artinya hashtag kabur aja ini kan nanti menjadi permasalahan juga dari sistem sosialnya. Nah, bagaimana seharusnya gitu kan? Dan kita sekarang membahas yang pertama. Ternyata Islam sebetulnya dari sistem politik ekonominya itu kita nggak bisa bahas secara detail saja, ambil secara informatifnya. Yang jelas Islam itu dikatakan mensejahterakan dari sistem ekonominya. Kenapa? Kesenjangan ekonomi merupakan sebuah fasad ya, kita katakan sebagai sebuah kerusakan akibat dari kondisi kita yang tidak menyerapkan apa yang menjadi aturan dari Allah dan Rasulnya, khususnya kita katakan di bidang perekonomian.
Kita nggak menutup fakta hari ini yang diterapkan di tengah-tengah kita itu adalah sistem ekonomi kapitalisme gitu kan. Nah ini kita katakan merupakan sebuah fasad, sebuah kerusakan. Maka tadi dikatakan dibacakan di awal kan ayat Ar-Rum ayat yang ke-41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Karena apa? Karena perbuatan tangan manusia. Kita menerapkan ke sistem kapitalisme itu sebagai sebuah sistem ekonomi yang itu merupakan sistem yang bertentangan dengan Islam. Maka di sini Allah menyatakan melalui hal itu, karena tadi perbuatan tangan manusia, Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Agar apa? Agar kita kembali ke jalan yang benar. Nah di sini kita katakan konsep dasar ekonomi itu dalam sistem ekonomi dalam Islam itu memposisikan negara itu, Islam memposisikan sebagai ro'in, sebagai pengurus urusan rakyatnya. Artinya apa? Negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tidak boleh membiarkan rakyat itu dikatakan berada pada kemiskinan. Artinya seluruh kebutuhan dasar, sandang, pangan, pakan, pendidikan, kesehatan, keamanan tiap warga negara itu memang wajib itu harus dipenuhi oleh negara. Ini kita katakan inilah realisasi politik ekonomi Islam. Nanti silakan banyak literasi bisa kita baca. Saya ambil contoh satu ini dari Syekh Abdurrahman Al-Maliki rahimahullah mengatakan dalam kitab As-Siyasatu Al-Iqtisadiyatu Al-Muslah Politik Ekonomi Islam di halaman 167 mengatakan bahwa negara harus menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer. Ini jelas di situ dikatakan kebutuhan primer semuanya satu persatu harus terpenuhi. Nah kalau kebutuhan sekunder itu negara memberikan kemudahan rakyat untuk mencapainya. Ini dalam sistem politik Islam. Kemudian tadi misalkan yang kedua, lapangan kerja. Negara wajib untuk memberikan lapangan kerja bagi laki-laki. Kenapa laki-laki dulu? Karena laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Kita nggak membahas, sekarang kan banyakkan perempuan Bu, nanti kita bahas pada obsesi yang lain gitu ya, nggak dibahas sekarang. Tapi laki-laki yang diwajibkan untuk diberikan pekerjaan dibukakan oleh negara buat mereka. Nah kemudian berikutnya SDA. SDA itu kan merupakan satu sumber kas negara di Baitul Mal yang harusnya itulah digunakan oleh negara dalam Islam ini kita katakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Jadi kekayaan artinya dia merupakan milik umum, dikelola oleh negara, dikembalikan kepada rakyat. Itu yang kita katakan sekarang siapa yang menguasai di Indonesia? Bisa dijawab lah ya, siapa yang menguasai itu gitu kan. Dalam Islam sudah seperti itu. Bagaimana agar menjadi negara maju? Dalam Islam, negara juga harus dikatakan mendukung bagaimana negara punya, kita katakan industrialisasi yang semaju-majunya gitu kan. Nah nanti itu memang ya negara yang memfasilitasi itu kan ahlinya banyak. Pendidikan tadi kan digambarkan gratis, ahlinya banyak, ilmuwannya banyak gitu kan, praktisinya banyak. Jadi nanti itu akan dikolaborasikan oleh negara. Jadi sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan itu didukung untuk maju, untuk mewujudkan lapangan kerja buat generasi mudanya. Nah, kan itu gambaran yang kita katakan sangat bertolak belakang dengan sistem kapitalisme yang sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah, itulah tadi yang tergambar dalam Islam, gambaran bagaimana model penguasa yang kita katakan sebagai ro'in tadi itu, yang dia betul-betul memang sebagai pelayan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Nah, di sisi yang lain, bagaimana agar bisa menyiapkan generasi yang mereka tidak berbeda tadi kabur aja dulu itu? Karena negara menyiapkan mereka menjadi kita katakan generasi yang berkualitas. Kenapa? Apa yang mendukung itu? Menerapkan sistem pendidikan Islam dan akan melahirkan SDM yang menjadi mereka kita katakan yang unggul, yang tangguh, yang mereka berkualitas, mereka juga kita katakan cerdas dan juga mereka soleh. Kalau bahasa sekarang dikatakan berkarakter, ya karakternya dalam Islam gitu kan. Nah negara menyediakan juga nanti layanan pendidikan secara gratis, sudah sangat banyak kita bahas itu kan di obsesi bagaimana pada masa kehilafahan yang paling banyak itu kan yang paling kita katakan masa goldnya itu kan emasnya itu kan masa Abbasiyah. Banyak ilmu-ilmuwan yang kita katakan terlahir pada waktu itu. Itu karena apa? Karena negara memang betul-betul memang memberikan pendidikan dengan layanan yang gratis bagi rakyatnya dan mereka bisa menikmati pendidikan ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, di sini kita katakan jadi anak-anak muda negara yang diarahkan dengan sistem pendidikan Islam yang kita katakan dalam konteks kita katakan sistem pemerintahan Islam, maka akan mengisi posisi-posisi yang ada secara profesional gitu kan, sehingga SDM unggulan tadi akan bermanfaat buat umat
tidak perlu lagi ada mengatakan kabur aja dulu dari wilayah Islam gitu ya. Kalau ini kan kadang-kadang misalkan khilafah, yang ada justru sebaliknya. Silakan nanti baca lagi. Yang ada pada waktu itu malah banyak warga dari luar kehilafahan Islam itu yang ingin merasakan kesejahteraan itu di bawah naungan khilafah. Jadi berbalik dengan sekarang gitu. Ya, kalau sekarang itu kan tadi malah ingin keluar negeri semua gitu. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan Islam dengan khilafah Islam itu justru SDM yang mumpuni itu nggak ada mereka terpikir mau kabur aja dulu. Yang ada malah warga negara, kita katakan warga yang di luar khilafah itu yang ingin mereka tinggal di kehilafahan. Nah, ini kita katakan gambarannya bahwa kepermasalahan utama tadi karena keberadaan sistem ekonomi kapitalisme itulah yang mengakibatkan kondisi yang kita rasakan sekarang berbeda 100%, bahkan kita katakan 360 derajat dengan gambaran dengan ditetapkannya sistem politik Islam dalam konteks khilafah Islamiyah dalam Islam, karena ternyata memang Islam juga mengatur hal tersebut itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang nggak memperkuat bahwa kalau kita bicara tadi tentang sistem ekonomi itu kan dia akan kita kaitkan sudah pasti dengan sistem kita katakan politik, maka ada bahasa dikatakan dengan politik ekonomi. Kita bicara sistem pertanian tidak bisa kita lepaskan dari politik, maka ada politik pertanian. Kenapa? Karena kita bicara politik itu jangan alergi gitu kan. Kenapa? Politik itu bukan dalam gambaran politik seperti yang sekarang. Dalam Islam yang namanya politik kan bagaimana kita menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita itu berdasarkan dengan Islam. Itu kita katakan politik. Makanya pertanian itu harus politik pertanian, ekonomi harus juga kita katakan politik ekonomi, pendidikan juga politik pendidikan gitu kan. Nah, itu semua tergambar. Maka dikatakan oleh Syekh An-Nabhani dalam sebuah kitab beliau menyatakan dalam sistem ekonomi Islam bahwa sistem ekonomi Islam itu merupakan bagian integral dari apa? Dari sistem Islam secara keseluruhan. Artinya tidak bisa kita melepaskan ekonomi dengan politik, dengan sosial, dengan ideologi, dengan pendidikan, semuanya. Maka kita katakan, kalau begitu Bu, gimana kalau kita terapkannya sekarang sistem ekonomi Islam? Tidak akan bisa kita menerapkan secara keseluruhan itu secara kafah, kita katakan secara hakiki kalau masih lengket dengan sistem pemerintahan yang dia bukan dari Islam. Nanti kan sekarang itu kan sistem kita kan pemerintahnya kan demokrasi yang dia dari kapitalis. Jadi maka dikatakan oleh Syekh itu dia harus integral, harus satu paket semuanya. Maka tadi kalau misalnya sekarang kita ingin memperbaikinya, berarti memang kita kembali ke permasalahan asasnya tadi, permasalahan dasarnya. Jadi kalau misalnya bagaimana politik ekonomi Islam itu? Politik ekonomi itu menjamin semua kebutuhan dasar. Makanya dikatakan kalau begitu sekarang kan, tapi kan sekarang udah ada tuh Bu, bantuan-bantuan sosial. Silahkan dijawab sendiri itu seperti apa gitu kan, apakah itu memenuhi semua? Ini tadi kita bicara pada itu kan semua mendapatkan kebutuhan asasi tersebut. Kalau sekarang itu kan banyak modifikasinya, banyak apanya, banyak itunya gitu kan, dan memang dia ya itulah justru pemenuhan kebutuhan dasar dalam sistem kapitalisme, dan ternyata dia tidak mendapatkan yang namanya suatu keadilan tadi gitu kan, yang ada malah kesenjangan, pertikaian, penipuan gitu kan, ngaku-ngaku orang miskin dan sebagainya gitu kan. Nah itu, dan misalnya memang tidak seperti itu gitu. Nah, demikian juga tadi berikutnya. Tadi kan kita bicara negara maju, negara berkembang. Nah, dalam Islam itu dikatakan khilafah itu akan melakukan yang namanya industrialisasi agar tercipta kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada asing. Sama sekarang asing dengan asing gitu kan, kalau kita di hari ini gitu kan. Jadi harusnya industri pengelolaan harta milik umum tadi itu dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada swasta, apalagi kita katakan swasta dan asing. Nah, jadi nanti bagaimana gambarannya? Anak negara memberikan pemberian bantuan modal, melakukan pelatihan, tidak ada pungutan dan sebagainya, pajak dan sebagainya, memberatkan rakyat dan lainnya. Kemudian dalam Islam itu kan negara itu juga mencegah impor yang berpotensi mematikan industri dalam negeri. Nah, kalau hari ini kan kita hari ini ya. Nah itu jadi jelas kita lihat bagaimana yang digambarkan dari sistem politik ekonominya. Nah, kemudian yang satu lagi itu tadi kan kita bahas dari aspek bagaimana dengan Rasulullah gitu kan. Nah, ada sedikit yang saya kaitkan bahwa
dalam bertransformasi tadi kita katakan dalam generasi muda itu, maka kita harus mencontoh bagaimana generasi gerakan politik Rasulullah dahulu. Ini harusnya menjadi tren bagi generasi muda. Kita tahu secara singkat nih, Rasul itu kan kita katakan merupakan pembawa risalah yang harusnya itu menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Nah, di sini sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah dahulu itu kan mentransformasikan masyarakat jahiliyah menjadi peradaban yang sangat yang agung dan unggul di dunia. Dan hasilnya apa? Artinya kondisi hari ini kita katakan kekecewaan pada sistem negara, tadi kita katakan sistem kapitalisme itu terjadi kan. Nah, bagaimana agar kita bisa untuk mengatasi munculnya tadi tagar kabur aja tadi itu, ini sama halnya kita analogikan dengan masa Rasulullah. Beliau kecewa dengan kehidupan jahiliyah pada waktu itu, kezaliman di Mekah. Kemudian beliau berujlah ke Gua Hiro sampai akhirnya datanglah wahyu gitu kan kepada beliau sebagai awal pergerakan mewujudkan kehidupan menurut petunjuk Allah gitu kan. Kemudian, nah hari ini bagaimana kita lihat kondisi masyarakat jahiliyah di Mekah dengan kezaliman itu sebetulnya hampir sama, hanya beda variasinya saja gitu kan, varian kalau kita katakan ke makanan. Maka harusnya transformasi yang kita laksanakan hari itu kita contohlah bagaimana ada Rasulullah. Secara ringkasnya bagaimana Rasulullah bisa mentransformasi kehidupan sosial pada waktu itu yang menjadi dasarnya adalah pemikiran Islam yang sahih yang ditransfer oleh beliau kepada para sahabat. Kemudian proses pembinaan pemikiran mampu mengubah perilaku para sahabat itu menjadi orang-orang yang sesuai dengan bagaimana mereka mengemban pemikiran Islam, kemudian tergambar dalam aktivitas mereka. Nah, ini yang kita katakan akan mencapai target kehidupan berkah dan cemerlang. Nah, artinya apa? Anak muda hari ini harus melakukan gerakan politik transformasi itu dengan mencontoh Rasulullah. Artinya apa? Jadikan dalam kehidupan online-nya, dalam kehidupan offline-nya itu menjadikan pembahasannya tentang bagaimana Islam itu yang menjadi jalan hidup kita, bukan yang lain. Nah, itu yang kita katakan akan bisa membuat dia menjadi transformasi, menjadi seorang yang menjadi agen perubahan, bukan malah kabur aja dulu. Gitu ya, itu yang kita katakan. Baik, demikian dulu Pak. Ada tadi mungkin pertanyaan ini ya, boleh kita bahas. Ini ada dari Kak Sani Fatimah dari Sipiro. Ada tanggapannya, ada pertanyaan juga ini. Oh gitu, iya boleh. Ini tanggapan dari Kak Sani Fatimah Ustaz ya. Masalah akibat yang sistematik ini berarti sistemnya harus diganti dengan sistem yang menyelesaikan masalah yang sistematik, yakni sistem Islam. Jadi pertanyaannya Ustaz ya, langkah yang solutif untuk saat ini apa Ustaz ya? Karena masyarakat butuh lapangan yang penghasilannya mumpuni, sementara negara tidak menyediakannya. Baik, tadi sebetulnya yang kita bahas di bagian akhir itu ya sebagai solusinya gitu kan. Baik, tadi terima kasih Zakilah tadi dari pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Sani Fatimah dari warga Spirok. Sani Spirok, Masya Allah ya. Ya, jadi betul, makanya hari ini kan tadi dengan tagar kabur aja dulu kan juga karena kan nggak merasa nggak ada lapangan kerja nih di Indonesia gitu kan. Nah, langkah solutifnya tadi kan sudah dibahas sebetulnya di bagian pembahasan di akhir itu. Satu pertama kita mengatakan itu kan tadi untuk kita bisa bertransformasi itu artinya merubah kondisi masyarakat itu memang tidak bisa kalau kita tidak merubahnya itu dari asasnya. Artinya gini, seseorang bisa berubah karena dia berubah mulai dari pemikiran. Artinya pemikiran yang ada pada diri dia itu akan membuat berubahlah tingkah lakunya. Nah, jadi kalau sekarang kita merasa disulitkan dengan ekonomi, satu sisi kita tidak bisa mengatakan ini loh solusi praktisnya. Kenapa? Karena solusi praktis itu kan merupakan solusi di ujung, solusi cabang. Sementara permasalahan kita yang utama tadi itu karena penerapan sistem kapitalismenya. Ya, artinya apa? Berarti di sini kita bisa mencari solusi itu yang pertama berubah dulu mindsetnya, berpikirnya. Konsep lapangan kerja susah, ya betul, karena kita dimiskinkan secara sistemik, bukan sistem. Kita sebenarnya nggak miskin loh, banyak kaya raya kita yang orang Indonesia ini. Tapi kan tadi udah kita bahas oligarki yang kaya, kitanya nggak kaya gitu kan. Nah, berarti di situ konsep rezekinya kan tentunya kita meyakini bahwa dalam konsep rezeki itu kan Allah memerintahkan kita itu untuk apa? Berusaha.
Nah, masalah nanti rezeki itu udah ada. Kita kan sebetulnya menjemput rezeki itu dengan kita diperintahkan ikhtiar kita optimal nggak gitu. Nah, kemudian menjemput rezeki itu pun kita kan ada aturan dari Allah. Nggak boleh kita membuat aturan sendiri yang melanggar perintah Allah. Nanti bisa jadi karena rezekinya itu dijemput dengan cara yang haramlah rezekinya kan jadi gitu. Jadi sebetulnya kan rezeki kita sebetulnya nggak ada yang haram, karena nggak mungkin lah Allah memberikan yang haram buat kita. Tapi cara kita mendapatkannya mengakibatkan kan dia bisa jadi haram gitu kan. Nah, jadi di sini kita katakan solusinya bagaimana? Nah, dengan konsep seperti itu, ya kita berusaha kan kita punya kemampuan. Nah, tadi buat Sani Fatimah tadi itu tetap dengan ikhtiarnya yang optimal, kemudian nanti serahkan kepada Allah. Nah, yang kedua, apalagi tadi kan karena banyak fenomena-fenomena yang tadi merusak, karena tadi sudah kepikiran dia sudah benar, maka dia juga akan turut serta dengan dia juga sudah punya pemikiran Islam, dia ajak yang lain. Mari tadi kan dibahas, kita sama-sama nih bekerja, sama-sama mengubah kondisi itu agar masyarakat memahami ini semuanya, karena kapitalisme yang harus kita tinggalkan kemudian diganti dengan bagaimana Islam menjadi solusi untuk semua permasalahan itu, sehingga nanti mudah-mudahan tagar kabur aja dulu itu jangan lagi digunakan. Tagarnya jadi apa? Tagarnya adalah pelajari Islam kafah, mudah-mudahan akan berubah menjadi hidupnya semakin akan berkah. Itu yang kita katakan sebagai solusinya. Tapi nanti kalau Mbak Saninya masih kurang, boleh lah ya diskusi di luar obsesi, karena kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Demikian ya. Ini masih ada ada lagi silakan. Dari pengguna akun Dani Suhendra, katanya mau bertanya ini Ustaz. Ketika ada sebuah keluarga, satu ibu, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan dengan ekonomi di bawah rata-rata, dan anak-anaknya sudah yatim, sementara anak pertama laki-laki sebagai tulang punggung keluarga tersebut tidak mampu untuk mengangkat kehidupan keluarga ketika kerja di Indonesia. Kemudian ada seorang yang memanggil anak laki-laki tersebut untuk kerja di luar negeri, tetapi si anak nggak tega buat ninggalin ibu dan adik-adiknya. Sementara si ibu tetap menyuruh si anak untuk kerja di luar negeri. Apa yang harus dilakukan untuk anak tersebut, Ustazah? Sementara di dalam agama kita harus nurut sama orang tua. Ustazah. Ini sekali ya, kasuistik ya. Jadi orang tuanya berarti nggak boleh yang pergi ke luar negeri, ibunya. Kalau ini kan yang mau pergi itu kan laki-laki ya. Laki-laki yang mau pergi, bukan kalau saya kan bebas lah ya sebetulnya, nggak perlu pakai mahram dan sebagainya. Nanti di situ konteksnya, kalau memang dia merasa itu menjadi solusi buat keluarga mereka dan itu memang aman buat dia, kemudian dikaji juga dari sisi Islamnya, tidak adalah yang dia melanggar dari aturan. Di situ berarti ada kewajiban anak itu kan harus berbakti pada ibunya. Berarti PR dia untuk memahamkan dulu ibunya. Jadi jangan sampai nanti dia melakukan hajat ke luar negeri itu tanpa ridho dari ibunya. Jadi caranya ibunya ridho, yang tidak ridho. Berarti kalau nggak teganya itu berarti kembali ke orangnya, ke orangnya lagi gitu ya. Nah berarti artinya yang memberikan keputusan itu adalah kan dia sebagai pelakunya nih. Nah kalau misalnya memang dia yakin tadi nggak ada yang melanggar hukum syara, tidak teganya itu harus dia luruskan. Artinya perasaan itu kan kita ada perasaan, ada pemikiran. Jangan sampai perasaan itu mengalahkan pemikiran. Jadi pemikiran dan perasaan harus sejalan. Jadi nggak tega dia itu harus dia PR buat dia. Kenapa nggak tega? Nah kalau memang itu dibutuhkan oleh keluarganya dan ada ridho dari ibunya, itu menjadi modal besar buat dia untuk tetap melangkah, karena ibunya ridho. Ingat doa orang tua itu kan makbul ya. Nah itu mungkin modal. Makanya tadi PR-nya berarti nggak teganya kan kita nggak tahu. Nah itu harus dia bereskan. Nah kalau misalnya dia nggak ada yang melanggar hukum syara, menurut ibu nih nggak ada masalah. Kalaupun dia harus kerja ke luar negeri. Nah itu yang menjadi yang bisa dijawab ya dari pertanyaan tersebut. Ya demikian. Oke, itu dia materi kita di hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Alhamdulillah ya, ada yang ditanya ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan akhir kata dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.